Halo semuanya, selamat pagi. Saya Ignatius Atong. Pada kali ini kita akan membahas materi fisika kelas 11, yaitu berkaitan dengan materi asas Black. Nah, apa itu asas Black? Oke, kita lihat penjelasan berikut ini. Baik, sebelum kita masuk lebih jauh, terlebih dahulu kita harus tahu kompetensi dasar yang kita pilih untuk materi kali ini. Nah, pada materi asas Black ini, kita memilih kompetensi dasar 3.5, yaitu menganalisis pengaruh kalor dan perpindahan kalor yang meliputi karakteristik termal suatu bahan, kapasitas, dan konduktivitas kalor pada kehidupan sehari-hari. Nah, semuanya sudah tahu kan kompetensi dasar yang kita pilih untuk materi ini? Oke, selanjutnya kita lanjut ke bagian berikutnya. Oke, dalam belajar tentunya kita harus tahu apa saja tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Berikut tujuan pembelajaran. Nah, yang pertama, peserta didik dapat memahami pengertian asas Black dengan tepat. Kedua, peserta didik dapat mengetahui teori asas Black dengan tepat. Ketiga, peserta didik dapat mengetahui bunyi dan asas Black dengan tepat. Dan yang keempat, peserta didik dapat memahami contoh penerapan asas Black dengan tepat. Yang kelima, peserta didik dapat memahami persamaan asas Black dengan tepat. Yang keenam, peserta didik dapat menerapkan persamaan asas Black pada soal dengan tepat. Nah, baik, kita lanjut ke bagian selanjutnya. Dalam belajar juga tentunya kita harus tahu apa saja yang akan kita pelajari. Nah, jadi pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai pengertian asas Black, contoh penerapan asas Black, bunyi asas Black, rumus asas Black, dan contoh soal asas Black. Oke, langsung saja kita masuk pada pembahasannya. Nah, pertama-tama ada suatu pertanyaan untuk kita. Pernahkah kalian melihat gambar ini? Jawabannya pasti tentu pernah kan? Nah, sebagai contoh, pada saat jam istirahat di sekolah, kalian pergi ke kantin untuk pesan minuman. Lalu, di kantin kalian pesan teh panas. Tapi, ternyata tehnya itu panas sekali. Padahal kalian pengen cepat-cepat minum karena jam istirahatnya itu waktunya tidak lama. Lalu, apa yang akan kalian lakukan? Tentunya pasti kalian minta es batu kan ke penjaga kantinnya agar suhu teh tersebut menjadi lebih dingin dan bisa cepat diminum. Nah, jadi pertanyaan utama untuk kita, kenapa suhu teh tersebut bisa turun pada saat dicampurkan dengan es batu? Sebenarnya, apa yang terjadi pada peristiwa tersebut? Untuk jawaban dari pertanyaan ini akan kita ketahui pada pembahasan berikutnya. Baik, berdasarkan muatan materi yang sudah disampaikan, di mana kita akan mengetahui pengertian dari asas Black. Nah, apa itu asas Black? Ada yang tahu? Ya, jadi jawabannya asas Black adalah suatu prinsip dalam termodinamika yang dikemukakan oleh Joseph Black. Joseph Black ini adalah seorang ahli kimia fisika yang berasal dari Skotlandia. Nah, kemudian kita bisa lihat juga bahwa asas Black ada menjabarkan beberapa hal. Yang pertama, apabila dua buah benda yang berbeda yang suhunya dicampurkan atau disatukan, maka akan terjadi aliran kalor dari benda yang bersuhu lebih tinggi menuju benda yang bersuhu lebih rendah. Perpindahan kalor tersebut berhenti sampai terjadi keseimbangan termal atau suhu dari kedua benda tersebut sama. Nah, yang kedua, benda yang melepas kalor adalah benda yang bersuhu lebih tinggi, sedangkan benda yang menerima kalor adalah benda yang bersuhu lebih rendah. Yang ketiga, jumlah kalor yang diserap benda dingin sama dengan jumlah kalor yang dilepas benda panas. Dan yang keempat, benda yang dingin melepas kalor yang sama dengan benda yang diserap bila dipanaskan. Oke, selanjutnya kita akan membahas contoh penerapan asas Black dalam kehidupan sehari-hari. Nah, semuanya apakah ada yang tahu contoh penerapan asas Black dalam kehidupan sehari-hari? Di sini bisa kita lihat salah satu contohnya yaitu pada TS. Nah, jika kalian ingat, contoh ini sama dengan pembahasan sebelumnya, di mana dalam kehidupan sehari-hari asas Black bisa kita terapkan semisal saat minum teh panas. Karena panas, lalu kita campurkan dengan es. Keduanya akan berinteraksi termal dan mencapai temperatur keseimbangan baru, yang mana suhunya akan lebih rendah dari suhu semula. Jadi,
Pada pertanyaan sebelumnya dapat kita jawab bahwa pada peristiwa tersebut berlaku prinsip asas Black, di mana kalori yang dilepaskan oleh teh akan diserap oleh es batu, maka suhunya menjadi lebih cepat turun sehingga teh tersebut bisa langsung diminum. Nah, oke. Sudah tahu kan jawaban dari pertanyaan sebelumnya? Kalau sudah tahu, kita lanjut ke bagian berikutnya. Baik, selanjutnya kita bahas mengenai bunyi dari prinsip asas Black. Nah, kira-kira ada yang sudah tahu bagaimana bunyi dari prinsip asas Black? Ya, jadi bunyi dari prinsip asas Black yaitu pada pencampuran dua zat, banyaknya kalor yang dilepas zat yang suhunya lebih tinggi sama dengan banyaknya kalor yang diterima zat yang suhunya lebih rendah. Nah, semuanya sudah tahu kan bunyi dari prinsip asas Black itu seperti apa? Kalau sudah tahu, mari kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Oke, selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan mengenai rumus atau persamaan dari asas Black. Dalam asas Black berlaku hukum kekekalan energi, di mana energi selalu kekal sehingga benda yang memiliki temperatur lebih tinggi akan melepaskan energi sebesar QL, dan benda yang memiliki temperatur lebih rendah akan menerima energi sebesar QT dengan besar yang sama. Nah, secara matematis, pernyataan tersebut dapat ditulis sebagai berikut. Q lepas sama dengan Q terima. Dengan keterangan, Q lepas itu sama dengan jumlah kalor yang dilepaskan oleh suatu zat dengan satuan Joule, dan Q terima itu sama dengan jumlah kalor yang diterima oleh suatu zat dengan satuan Joule. Besarnya kalor dapat dihitung dengan menggunakan persamaan kalor, yaitu Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Nah, ketika menggunakan persamaan ini, perlu diingat bahwa temperatur naik berarti zat menerima kalor, dan temperatur turun berarti zat melepaskan kalor. Maka Q lepas sama dengan Q terima. Sehingga diperoleh M1 dikali C1 dikali delta C1 sama dengan M2 dikali C2 dikali delta T2, dengan delta T1 sama dengan T dikurang T akhir, dan delta T2 sama dengan T akhir dikurangi T. Nah, sehingga kita peroleh Q lepas sama dengan Q terima. Lalu M1 dikali C1 dikali delta T1 sama dengan M2 dikali C2 dikali delta T2. Kemudian M1 dikali C1 dikali dalam kurung T1 dikurangi dengan TC sama dengan M2 dikali C2 dikali dalam kurung TC dikurangi dengan T2. Nah, untuk keterangan dari persamaan tersebut dapat kita lihat di mana M1 adalah massa benda pertama yang suhunya tinggi dengan satuan kilogram, M2 massa benda kedua yang suhunya lebih rendah dengan satuan kilogram, C1 kalor jenis benda pertama dengan satuan Joule per kilogram derajat Celcius, C2 yaitu kalor jenis benda kedua dengan satuan Joule per kilogram derajat Celcius, T1 yaitu suhu mula-mula benda 1 dengan satuan derajat Celcius atau Kelvin, T2 yaitu suhu benda mula-mula yang kedua dengan satuan derajat Celcius atau Kelvin, dan untuk TC yaitu suhu akhir atau suhu campuran dengan satuan derajat Celcius atau Kelvin. Oke semuanya, pembahasan materi kita mengenai asas Black cukup sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Saya Ignatius Atong mengucapkan terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya.